Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bersama Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Seperti biasa akan kami sampaikan briefing ataupun guidance cuaca penerbangan untuk flight level 1000 hingga 34.000 feet edisi 8 Januari 2024. Diawali untuk di rute Semarang area secara umum di sekitaran wilayah Bandara Udara Ahmad Yani atau di sekitaran wilayah Kota Semarang. Angin bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan antara 5 hingga 10 knot. Untuk aerodrome forecast, wilayah Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, validitas tanggal 8 jam 00 hingga 24 UTC, kondisi umum angin dari 140 dengan kecepatan 10 knot, visibility 7 km dengan perawanan skater pada ketinggian 1400 feet. Diperkirakan terjadi perubahan secara temporer pada jam 00 hingga 02 UTC, di mana dalam rentang waktu tersebut kondisi visibility berubah menjadi 4 km dengan kondisi cuaca mist. Kemudian untuk perubahan pada jam 02 hingga 04, di mana dalam rentang waktu tersebut atau setelahnya, kondisi umum angin berubah menjadi dari arah 330 dengan kecepatan 10 knot dengan diprediksi tidak ada cuaca signifikan. Diperkirakan kembali terjadi perubahan secara temporer pada jam 08 hingga 12, di mana dalam rentang waktu tersebut kondisi berubah menjadi visibility 4 km, cuaca slight thunderstorm rain dengan perawanan view cumulonimbus pada ketinggian 1300 feet. Untuk medium level sigma-XR validitas jam 6 UTC, wilayah yang berpotensi terbentuk awan cumulonimbus antara lain di sebagian besar wilayah Sumatera, kecuali di Sumatera Utara, kemudian di hampir seluruh wilayah Jawa dan Bali, di seluruh wilayah Sulawesi, dan sebagian besar wilayah Kalimantan. Untuk erupsi yang perlu diwaspadai yaitu adalah Gunung Merapi, kemudian juga untuk freezing level pada informasi dari medium level sigma-XR berada pada ketinggian terbang antara 16.000 hingga 16.500 feet. Berarti pada flight level 5.000 dan 10.000 untuk di sekitaran wilayah Pulau Jawa dan Bali, secara umum angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 10 knot, kecuali di sekitaran wilayah Laut Jawa, terutama pada flight level 5.000, angin bertiup dari arah barat daya hingga utara dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk di sekitaran wilayah Kalimantan dan Sulawesi, secara umum angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 15 knot. Sedangkan untuk di wilayah Sumatera, untuk yang ada di sisi selatan ekuator, secara umum angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan antara 5 hingga 15 knot. Sedangkan untuk wilayah Sumatera yang ada di sisi utara ekuator, secara umum bertiup dari arah utara hingga timur dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 10 knot. Untuk temperatur pada flight level 5.000 berkisar dari antara 18 hingga 20 derajat Celcius dan pada flight level 10.000 berkisar dari antara 9 hingga 12 derajat Celcius. Kemudian pada flight level 18.000 hingga 34.000 feet untuk di sekitaran wilayah Pulau Jawa dan Bali, secara umum angin bertiup dari arah timur dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 15 knot. Begitu juga untuk di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi juga mayoritas angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 20 knot. Untuk temperatur pada flight level 18.000 berkisar dari antara minus 3 hingga minus 5 derajat Celcius. Flight level 24.000 feet berkisar dari antara minus 13 hingga minus 14 derajat Celcius. Flight level 30.000 feet berkisar dari antara minus 28 hingga minus 29 derajat Celcius, dan pada flight level 34.000 feet berkisar dari antara minus 38 hingga minus 39 derajat Celcius. Untuk high level sigma-XR validitas jam 6 UTC, wilayah yang berpotensi terbentuk cumulonimbus antara lain di seluruh wilayah Pulau Jawa, kemudian di sebagian besar wilayah Sumatera kecuali Aceh, kemudian di wilayah Kalimantan khususnya bagian tengah, bagian selatan, bagian timur, dan juga di wilayah Sulawesi khususnya di bagian tengah dan bagian selatan. Sedangkan pada validitas jam 12 UTC, wilayah yang berpotensi terbentuk cumulonimbus antara lain di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali, kemudian di Kalimantan sisi selatan, kemudian di Sulawesi khususnya yang ada di sisi tengah hingga selatan, termasuk juga di wilayah Tenggara, dan juga di sekitaran pesisir selatan wilayah Sumatera. Untuk situs satelit pada jam 23 edisi pagi hari tadi, wilayah Indonesia umumnya berawan, perawanan cukup intens dapat dilihat ada di sekitaran wilayah Sumatera Selatan, kemudian Lampung di sekitaran wilayah Laut Jawa, kemudian juga di sekitaran wilayah Selat Sulawesi, wilayah Kalimantan khususnya yang ada di sisi selatan, timur, dan juga utara, dan wilayah sekitarnya.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Stay safe, and stay healthy. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.